Om Swastiastu. Halo, peserta didik SMA, SMK, sahabat Ruang Hindu, khususnya kelas 12. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang ajaran Astanga Yoga untuk mencapai moksa. Kegiatan belajar 1. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah 1. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian Astanga Yoga. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan bagian-bagian Astanga Yoga. Apa itu Astanga Yoga dan apa itu bagian-bagian Astanga Yoga? Ayo kita langsung saja ke materinya. Yang pertama, pengertian Astanga Yoga. Dalam melaksanakan yoga, ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Dalam tahapan ini dikenal dengan istilah Astanga Yoga. Astanga Yoga merupakan 8 tahapan dalam melaksanakan yoga. Bagian-bagiannya antara lain Yama atau Panca Yama Brata, Niyama atau Panca Niyama Brata, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, dan Samadhi. Kemudian lanjut kepada yang kedua, yaitu bagian-bagian dari Astanga Yoga. Yama atau Panca Yama ini merupakan pengendalian diri pada tingkat jasmani. Adapun bagian-bagiannya yaitu Ahimsa, Satya, Asteya, Brahmacharya, dan Aparigraha. Ahimsa artinya tanpa kekerasan. Satya artinya kejujuran. Asteya artinya tidak menginginkan barang milik orang lain. Kemudian Brahmacharya artinya tidak menginginkan kenikmatan seksual. Dan Aparigraha artinya hidup sederhana. Yang kedua yaitu Niyama atau Panca Niyama Brata, yang artinya 5 pengendalian pada tingkatan rohani, yang terdiri dari Saucha, Santosa, Tapa, Swadhyaya, dan Iswara Pranidhana. Saucha artinya kesucian, meliputi kebersihan lahir dan kesucian batin. Santosa artinya kepuasan. Tapa artinya pengekangan. Swadhyaya artinya mempelajari kitab-kitab suci. Dan Iswara Pranidhana artinya menyerahkan diri kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga yaitu asana. Asana adalah sikap duduk. Di dalam yoga tidak ditekankan sikap duduk mana yang harus dilakukan. Yang penting adalah sikap duduk yang mampu membuat kita nyaman, rileks, dan mampu menopang tubuh kita dalam jangka yang panjang, termasuk juga dalam menjaga konsentrasi kita.
Kemudian pranayama. Pranayama merupakan latihan pernapasan. Menarik nafas itu berbunyi so, dan mengeluarkan nafas itu berbunyi ham. Dalam bahasa Sanskerta, so artinya energi kosmik dan ham artinya diri sendiri. Pranayama terdiri dari 3, yaitu Puraka, Kumbhaka, dan Recaka. Puraka adalah menarik nafas, Kumbhaka adalah menahan nafas, dan Recaka adalah mengeluarkan nafas. Kemudian Pratyahara. Pratyahara adalah penarikan alat indria atau pengendalian indria oleh pikiran, sehingga apapun yang ditangkap oleh indria yang diteruskan oleh syaraf ke otak tidak akan mempengaruhi pikiran. Kemudian selanjutnya dharana. Dharana adalah konsentrasi terhadap suatu objek. Penarikan pikiran terhadap suatu objek konsentrasi. Objek konsentrasi ini bisa berasal dari dalam diri kita sendiri maupun dari luar diri kita sendiri. Contoh dari dalam diri kita sendiri bisa di sela-sela alis, di ujung hidung, maupun di ubun-ubun. Kemudian contoh di luar tubuh kita, yaitu bisa menggunakan matahari, bulan, bintang, gunung. Dan yang paling sering kita temui bisa menggunakan arca, pratima, pelinggih, maupun gambar dewa-dewi. Kemudian selanjutnya dhyana adalah keadaan di mana pikiran kita terkonsentrasi pada suatu objek dengan tidak terputus-putus. Objek ini tentu yang sudah kita paparkan pada dharana tadi. Jadi, dhyana itu konsentrasi pada suatu objek dengan terus-menerus tanpa terputus-putus. Nah, yang terakhir yaitu samadhi. Samadhi merupakan tingkatan tertinggi di dalam Astanga Yoga. Keadaan samadhi ini dapat digolongkan menjadi 2, yaitu Samprajnata Samadhi dan Asamprajnata Samadhi. Samprajnata Samadhi adalah keadaan di mana sang yogin masih terpengaruh oleh kesadarannya. Kemudian Asamprajnata Samadhi adalah di mana keadaan yogin sudah tidak terpengaruh oleh kesadaran diri dan lingkungan sekitarnya. Kedua keadaan samadhi ini, baik samprajnata maupun asamprajnata, itu membuat sang yogin akan merasakan dirinya dalam kebahagiaan, ketenangan, tentram, dan damai. Keadaan samadhi ini merupakan pintu gerbang menuju moksa. Karena dalam keadaan samadhi ini, dia bisa merasakan unsur-unsur dari moksa tersebut. Sehingga apabila keadaan samadhi ini bisa dipertahankan terus-menerus, itu akan sangat memudahkan para yogin untuk mencapai moksa.
Demikian pemaparan materi pada pertemuan kali ini. Bapak mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata, Bapak tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.